Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore hari ini masih diberikan nikmat kembali, dan sore ini kita akan melanjutkan kajian rutin dari kitab Riyadhus Shalihin. Masih babnya bab sabar, hadis yang ke-13 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhuma, dari Abu Sa'id, maaf, wa an Abi Sa'id, ya, radhiyallahu anhu. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, Abi Sa'id wa Abi Hurairah, langsung berdua ini. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau Nabi bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adhan wala ghammin. Ma yusibu, tidaklah menimpa, al muslima, seorang muslim, apa itu? Min nasabin, yaitu berupa nasab. Nasab itu adalah at-ta'ab, kelelahan. Nasab itu lelah dalam mencari penghidupan. Tuh, nasabin. Ya. Jadi ada orang yang diberikan ujian berupa kelelahan. Lelah untuk mencari penghidupannya. Begitu, jangankan untuk menambah, hanya untuk mendapatkan makan hari itu saja susah. Nah, tidaklah seorang muslim ditimpa hal semacam itu, wala wasabin, dan tidak pula wasab. Nah, wasab adalah, wasabun itu di sini diartikannya penyakit, ya, yaitu penyakit yang menahun, yang tidak kunjung sembuh. Tuh, wasab, ya. Wala hammin, tidak pula kekhawatiran. Ham itu, hammun itu artinya kekhawatiran, kecemasan. Wala hazanin, dan tidak pula kesedihan. Wala azan, ataupun gangguan. Wala ghammin, dan tidak pula kesulitan. Hatta syaukatu yushakuha, bahkan hingga duri yang melukainya. Jadi ini macam-macam gambaran
hal yang menimpa seseorang. Tidaklah menimpa seorang muslim baik itu nasab, wasab, ham, hazan, azan, gam gitu. Tidaklah menimpa seorang muslim baik itu kelelahan karena mencari penghidupan, atau penyakit yang tak kunjung sembuh, atau kekhawatiran, kesedihan, gangguan, kesulitan. Nah, dan bukan hanya ini saja, tentu ini hanya gambaran besarnya, tak? Apa saja, bahkan jangankan yang besar, sampai-sampai hanya duri yang melukai tubuhnya, nah, kan juga itu menyakitkan, ya. Duri yang melukai tubuhnya, kalau di jari kan bisa jadi cantengan, itu, ya, bisa demam juga, gitu. Nah, jadi walaupun hanya duri yang melukainya, maka tidaklah semua itu menimpa seorang muslim illa kaffarallahu biha min khotoyahu, melainkan pasti Allah akan menghapus karena sebab semua yang menimpanya tadi itu. Apa yang dihapuskan? Min khotoyahu, dari kesalahan-kesalahannya. Dari itu menunjukkan sebagian, tidak semua. Itu. Ada kesalahan yang nggak bisa dihapus dengan diberi ujian, yaitu dosa-dosa besar, dosa kepada sesama manusia, nggak bisa, ya. Karena tetap harus minta maaf. Nah, tapi kalau dosanya hanya dosa-dosa kecil dan berkaitan dengan hak Allah, ada harapan, begitu ya. Nah, jadi sekali lagi berarti artinya apa? Musibah apapun yang menimpa seorang muslim, maka hakikatnya itu adalah cara Allah untuk menunjukkan kasih sayangnya. Kenapa? Karena sebab musibah tersebut Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Begitu. Ya, makanya kalau Umar bin Khattab dapat musibah, bersyukur. Alhamdulillah gitu. Kalau teman kita bilang begitu kan paling dibilang stres, ya, nggak normal gitu. Apa alasannya Umar? Ya, salah satunya ya ini, karena di balik musibah itu Allah menyediakan pahala yang besar, ya termasuk ampunan dosa. Masa nggak mau diampuni dosanya, ya, gitu. Nah, jadi hadis ini kita pahami sebagai bahan introspeksi dan untuk berhusnuzan kepada siapapun. Begitu, Pak. Jadi seandainya kita yang ditimpa musibah, tidak usah panik, tidak usah sedih, tidak usah murung. Ingatlah hadis ini, bahwa apapun yang menimpa seorang muslim itu akan menghapuskan dosa. Ya udah, berharap saja, mudah-mudahan dosa saya diampuni karena sebab musibah ini, begitu. Dan yang kedua, untuk husnuzan kita kepada orang lain. Ya. Jadi ketika kita punya sahabat, punya teman sama muslim, begitu banyak musibah yang menimpanya, gitu. Ya, jadi banyak musibah menimpanya. Dapat musibah kecurian, kecolongan, gitu. Kemudian keluarga meninggal, istri minta cerai, aduh, udah, dia akan bertubi-tubi begitu tuh. Nah, jangan menilai buruk berarti kan, tapi ya mungkin Allah mau menghapuskan dosa-dosanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi ini tidak perlu juga kita gunakan untuk menjas orang lain. Cukup husnuzon. Ketika ada orang misalnya dapat musibah,
Lalu kita mengatakan, wah ini pasti orang ini banyak dosa nih. Nah, nggak boleh begitu, ya. Ya tidak boleh kita. Bukan hak kita untuk menentukan itu. Tapi bahwa Allah memberikan musibah bisa jadi sebab dihapuskan dosa-dosanya, ya sangat mungkin. Begitu sangat mungkin, tapi tidak perlu itu kita ucapkan. Begitu Pak ya. Jadi faedah hadis yang ke-13 ini adalah yang pertama, al-amrad wa ghairuha minal mu'dhiyat allati tusibul mu'mina, bahwa berbagai macam penyakit dan lainnya adalah di antara hal yang hal-hal yang menyakiti dan menimpa seorang mukmin, ya. Hal yang menyakitkan maksudnya, ya, bukan menyakitnya. Berbagai macam hal yang menyakitkan lainnya selain hanya penyakit, itu adalah hal yang bisa menimpa orang mukmin dan justru akan membersihkan dia dari dosa. Gitu. Asal syaratnya apa? Sabar. Nah, ini kan babnya bab sabar. Jadi berbagai macam penyakit atau hal-hal yang menyakitkan lainnya walaupun bukan penyakit yang menimpa seorang mukmin dan dia bersabar. Nah, gitu. Dan dia bersabar menghadapi semua itu akan menjadi sebab dibersihkannya si mukmin itu dari dosa. Oke, jadi syaratnya sabar. Berarti intinya, hakikatnya yang menjadikan sebab dia diampuni apanya? Musibahnya atau sabarnya? Ya sabarnya. Sabarnya. Kenapa? Ya kalau diberi musibah malah marah-marah, ya justru tambah dosa. Ya, bukan dihapuskan dosa, malah nambah dosa gitu. Kalau marah-marah tidak menerima takdir Allah berarti. Nah ini dia ya. Untuk bisa sabarnya ini yang perlu kita belajar, ya, latihan. Apa sudah terlatih kalau yang di sini mah? Udah siap menghadapi musibah apapun, sabar gitu. Insyaallah ya. Nah, tapi kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina ya, wah, nggak ada yang sehebat mereka itu. Memang mentalnya udah siap untuk mati gitu ya. Seorang ayah yang anaknya meninggal gitu, bukannya sedih malah bangga deh. Itu selamat anakku katanya, sampaikan salamku untuk Rasulullah SAW. Sebegitu ya. Ya, pendidikannya hebat, luar biasa. Anak-anaknya hafal Quran. Yang dioperasi di rumah sakit nggak ada obat bius kan, suruh baca Quran aja itu anaknya. Biusnya pakai baca Quran aja. Aduh, jauh banget ya sama di kita ini. Makanya, iya. Jadi bantuan yang dibutuhkan di sana ya sebetulnya bukan hanya didoakan untuk bisa sabar. Udah sabar mereka mah. Gitu. Jadi apa dong? Ya doakan supaya segera diberi kebebasan. Gitu. Ya dihentikan agresinya. Gitu. Nah ini yang berat memang ya. Nah, itu untuk bisa damai dengan Zionis kan, aduh, wallahu a'lam itu. Kedua, musibah itu sesungguhnya adalah
ketika seseorang terhalang untuk mendapatkan pahala, katanya gitu. Al musibatu ma'al jaza' wad dajr musibatani. Sehingga ke dalam keterangan lain bahwa musibah yang disertai sikap keluh kesah, maka itu artinya orang itu mendapatkan dua musibah. Kalau dikasih musibah malah ngeluh, berkeluh kesah, itu marah-marah, berarti dia sebetulnya dapat dua musibah itu. Musibah apa? Musibah pada fisiknya, pada tubuhnya, wa musibah fi fiqdanil ajr, serta musibah karena tidak mendapatkan pahala karena musibah itu. Nah, jadi musibah itu adalah jalan bagi seorang mukmin muslim supaya ia mendapatkan pahala dengan sebab musibah tersebut melalui sikap sabar. Ya. Kan begitu, makanya doanya yang diajarkan Nabi ketika dapat musibah, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini. Itu kan artinya apa? Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk sabar menghadapi musibah ini supaya bisa dapat pahala. Itu. Wa akhlifli khairan minha, dan berikan aku pengganti yang lebih baik dari musibah itu. Tuh, tinggal begitu doanya kalau dapat musibah. Lalu yang ketiga, bahagia dan musibah itu keduanya merupakan sunnatullah terhadap makhluk Allah, itu sebagai ujian keimanan seseorang dari Tuhannya. Jadi bahagia dan musibah itu dua-duanya adalah sunnatullah. Diberi kebahagiaan ataupun diberikan musibah, ini dua-duanya ujian. Ya. Dimana Allah Ta'ala di surah Al-Ankabut ayat kedua menyatakan, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi, nggak dapat ujian lagi. Artinya apa? Siapapun yang sudah menyatakan beriman, pasti dia akan dapat ujian untuk membuktikan benar nggak imannya itu, atau pura-pura. Nah, artinya berarti siapapun yang menyatakan beriman, maka dia harus siap diuji. Ya, harus siap diuji. Jadi siapapun, makanya nih ya, siapapun orangnya yang hijrah dari hal yang buruk mau beralih pada yang baik, jalan hidupnya, pasti hal pertama yang akan dihadapinya adalah ujian. Bener enggak komitmennya itu mau berubah? Nah, bisa sabar enggak gitu? Nah, kadang bisa jadi begitu ya, ketika orang mau hijrah mengambil jalan yang diridhoi oleh Allah itu, ya kadang-kadang justru dapat ujian malah. Ya. Nah, karena untuk membuktikan, ya untuk membuktikan itu. Jadi dua-duanya ujian, hal yang menyenangkan ataupun hal yang tidak menyenangkan, dua-duanya ujian. Ada yang diuji dengan kebaikan, kebahagiaan, ada yang diuji dengan penderitaan. Nah, kalau diuji dengan kebaikan, dengan hal yang menyenangkan, berarti yang diinginkan oleh Allah apa? Bersyukur, ya.
Ketika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, maka yang Allah inginkan dari si hamba itu apa? Sabar. Nah udah kan? Berarti dalam hidup ini kita hanya dituntut untuk menunjukkan dua hal itu, syukur dan sabar. Ya, syukur dan sabar. Itu makanya sempurnanya seorang mukmin itu ketika dua sifat ini sudah ada pada dirinya. Pandai bersyukur dan bisa bersabar. Ketika ada seorang pengawal, seorang raja yang sedang berburu ya. Nah, seorang menteri ini, menteri raja mengawal rajanya berburu. Nah, di tengah perjalanan kehabisan minum. Maka si menteri ini kemudian mencoba mencari di sekitar situ barangkali ada orang. Dan ternyata di tengah gurun pasir ia melihat ada sebuah tenda. Nah, wah, kebetulan nih ada orang kan berarti bisa minta minum. Nah, begitu didekati tenda itu, ternyata di dalamnya ada seorang perempuan yang sangat cantik. Oh, di gurun Pak, ya, ada perempuan. Nah, begitu si menteri raja ini masuk ke situ, nah, perempuan itu mengatakan, jangan mendekatiku, aku sudah punya suami. Tuh, kalau wanita terhormat mah begitu, ya. Ketemu laki-laki yang bukan mahram itu yang menjaga diri. Ya, laki-laki yang terhormat juga yang paham agama mah gitu. Ketemu perempuan itu enggak, nah, enggak jelalatan terus jadi lincah itu ya. Malu. Akhirnya dia juga pun menjaga diri dan menyampaikan maksudnya, maksud kedatangan saya ini ingin mencari minum untuk raja, kehabisan bekal kami. Nah, kata istrinya, mohon maaf, kami nggak punya apa-apa kecuali ini juga untuk suami saya. Kalau Tuhan mau ada itu punya saya tuh, silahkan boleh ambil. Nah, nggak lama, nah, dia ini melihat dari kejauhan ada orang datang. Nah, suaminya itu, ya, makin dekat, makin dekat. Begitu suaminya datang, itu suami si perempuan ini, ya, langsung marah-marah dengan istrinya. Ya, sudah mah juga wajahnya jelek, itu suaminya ini buruk rupanya begitu. Akhlaknya juga, waduh, luar biasa. Mencaci-caci istrinya begitu. Istrinya diam aja. Nah, dan si menteri ini keheranan, kok bisa ya itu. Orang ini punya istri secantik orang ini. Kok mau nih dia jadi istrinya gitu? Akhirnya sebelum pergi tuh penasaran kan, dia tanya, kenapa kok mau sih jadi istrinya? Apa yang kamu harapkan dari dia? Kaya enggak, ganteng enggak, gitu. Akhlaknya udah jelas jelek begitu. Waduh, aduh. Kemudian jawaban perempuan itu apa? Waduh, justru saya yang menyayangkan dirimu, katanya. Saya menyayangkan bahwa raja punya menteri seperti Anda yang berusaha memisahkan seorang istri dari suaminya. Wih, keren banget ya. Ah, nggak akan nemu lagi Kak perempuan gitu Pak. Terus apa jawaban dia? Begini Tuhan, alasannya kenapa dia mau jadi istrinya itu, ya. Sebelum ini, sebelum saya punya suami beliau ini, saya sudah bersyukur kepada Allah dengan diberikan wajah seperti ini. Maka sekarang dengan suami saya ini, saya sedang belajar sabar.
supaya iman saya sempurna gitu. Wah, lupa jawabannya. Ya Allah. Hah? Sabar katanya. Berarti ya ketika mendapat pasangan yang kurang baik akhlaknya, itu juga bagian dari ujian ya. Nah, itu berarti sikapnya gimana? Sabar. Iya, sabar. Nah, maka cara terbaik ya, bagi kita orang yang beriman adalah bersyukur ketika mendapatkan ujian, kenikmatan dan kelapangan, bersabar saat menghadapi kesusahan dan kesempitan, dan itu akan mendatangkan pahala karena sebab keduanya ya. Baik, ini hadis yang ke-13. Jadi sekali lagi berarti intinya adalah bahwa apapun yang menimpa seorang muslim, ingat itu bisa menjadi sebab diampuni dosa ya. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, tidak usah mencari kesalahan orang. Lebih baik introspeksi, ya Allah mungkin ada dosa saya ini. Gitu. Ketika dapat musibah, apa saja itu ya. Dapat musibah itu jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Wah, ini gara-gara kamu, ini gara-gara. Tidak usah. Lebih baik ya. Introspeksi aja. Banyak istighfar aja. Gitu. Kalau nggak bisa menemukan kesalahannya, ya nggak mungkin lah. Masa ada orang yang nggak punya salah kan? Gitu. Cuman ada yang kadang mungkin sadar, ada yang enggak. Gitu. Ya mendingan perbanyak istighfar aja. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri itu, ketika beliau ditanya, ada orang datang mengadukan tentang kefakiran hidupnya, pesan Hasan Al-Basri, beristighfarlah kepada Allah. Ada lagi orang datang mengadukan tentang keturunan, dia nggak punya keturunan. Pesannya apa? Sama, minta ampunlah pada Allah. Pokoknya apa saja keluhannya, itu orang-orang yang datang kepada beliau cuma satu pesannya, banyak istighfar, minta ampun pada Allah. Kenapa? Karena setiap permasalahan hidup boleh jadi itu terjadi karena sebab dosa kita, gitu. Dosa kita, Pak. Kemudian hadis yang ke-14, wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, saya masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku, di mana Nabi saat itu sedang dalam keadaan sakit, demam hebat. Dan seumur hidup beliau, Nabi kan hanya sekali sakitnya pada saat mau meninggal itu demamnya itu. Ada yang berpendapat bahwa secara historisnya sakitnya Nabi ini juga ada kaitannya dengan racun yang sudah masuk ke dalam perutnya, di mana seorang Yahudi itu mencampur racun pada makanan yang disajikannya. Ada yang mengaitkan ke situ ya.
Jadi seumur hidupnya nggak pernah sakit kan. Tetapi ketika sakit luar biasa demamnya itu. Jadi demamnya hebat itu wahwa yu'ak fakultu, bahkan dalam redaksi lain, dalam riwayat lain kata Ibnu Mas'ud ini, saya masuk menemui Nabi wahwa mahmum, Nabi sedang demam saat itu, aku letakkan tanganku katanya ya, dipegang itu, fawajadtu hararatal huma fauqal qati'ah, maka saya dapati rasa panas itu luar biasa, sampai Ibnu Mas'ud mengatakan ma asyadda hummaka ya Rasulullah, ya Rasul, demam Anda ini sangat panas sekali gitu. Entah berapa derajat itu. Ya, nah di sini pun Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidan. Engkau terkena demam hebat ini. Ya. Engkau terkena demam hebat. Sampai terakhirkan di rumahnya Aisyah Rasulullah tuh, ketika merasa sakitnya tidak kunjung sembuh, mengumpulkan istri-istrinya tuh, besok aku giliran di mana, nanya begitu. Itu tujuan Nabi adalah Nabi pengen ada di rumah Aisyah. Nah, dan istri-istri yang lainnya paham itu dan mengizinkan agar Rasulullah tetap bersama Aisyah. Jadi yang lainnya merelakan itu gilirannya, udah nggak apa-apa. Itu akhirnya bersama Aisyah tuh, di pangkuan Aisyah kan ya, Rasulullah itu meninggalnya, sampai Aisyah mengatakan gitu, demam yang tinggi itu sampai ya keringatnya luar biasa katanya, demamnya itu. Ini kata Ibnu Mas'ud pun demikian. Dan apa kata Rasulullah memberikan gambaran kok bisa seperti itu ya? Qala, kata Nabi, ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Ya, memang aku ini sedang demam, dan demamku ini setara dengan demamnya 2 orang di antara kalian. Jadi 2 kali lipat manusia biasa demamnya Nabi mah. Ya. Ana kadzalika ma'syarul anbiya yudha'afu alaina alwaj'u liyudha'aful ajru. Dalam redaksi lain Nabi katakan, ya beginilah kami golongan para nabi itu memang dilipat gandakan rasa sakitnya agar dilipat gandakan pula pahalanya. Iya. Karena Nabi memang tingkat sabarnya beda, ya. Kalau kayak kita mah malah bisa jadi dosa gitu. Nah, jadi Rasulullah pun berarti masih merasakan bagaimana sakit, bagaimana demam dan lain sebagainya ya. Karena Rasulullah juga adalah manusia. Nah, kemudian qultu, aku pun bertanya, kata Ibnu Mas'ud, zalika anna laka ajraini, ya Rasul, apakah karena engkau akan mendapatkan 2 pahala karena itu, sehingga dilipat oleh Allah tuh sakitnya ya, demamnya pun dilipat. Nah, apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, beliau mengatakan qala ajal. Lagi-lagi jawabannya ajal. Ajal itu sama dengan na'am. Ya, na'am itu apa? Iya. Kalau tidak lah, ya. Iya. Benar, itu ajal, itu benar. Ajal, zalik kadzalika. Gitu. Ya, benar kata Nabi, ma min muslimin yusibuhu azan syaukatun fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyiati wa huttat anhu dzunubuh kama tahuttus syajaratu waraqaha. Nah, kata Nabi, benar memang demikian. Tidaklah seorang muslim terkena hal yang menyakitkan, duri atau lainnya, kecuali Allah ampuni kesalahan-kesalahannya
dosa-dosanya dihapus seperti pohon yang merontokkan daun-daunnya. Begitu ya. Jadi benar, berarti kalau Nabi diberikan 2 kali lipat ya, musibahnya, deritanya, rasa sakitnya, ya berarti balasannya juga ya 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Nah, jadi ini ada satu pernyataan yang untuk kita itu, bahwa tidaklah menimpa seorang muslim apapun itu, walaupun hanya duri, sama seperti yang tadi, dan ini pun dikaitkan dengan dosa. Tapi ingat ya, ketika ada keterangan dalil semacam ini, adanya penghapusan dosa karena sebab suatu keadaan atau karena sebab amal soleh, maka itu hanya berlaku untuk dosa kecil saja dan dosa yang ada hubungannya dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus tetap dikasih catatan itu. Dosa besar nggak bisa. Ya, dosa besar mah harus ada khusus tobat itu, pengakuan dia di hadapan Allah. Terus dosa kepada tetangga, pada sesama manusia juga nggak bisa, ya nggak bisa, ya kecuali minta maaf atau memang yang bersangkutan sudah memaafkan, itu berarti ya sudah memaafkan. Jadi yang dituntut adalah menyadari dan mengakui, gitu. Minta maaf, dimaafkan atau tidak itu nggak jadi syarat gitu. Karena mungkin ada orang juga ketika diminta maafnya nggak mau gitu. Ya nggak mau, saya nggak mau ngasih maaf, nanti mau saya tagih di akhirat gitu. Ya nggak bisa begitu ya, kalau masih hidup di dunia mah. Keren banget, udah pede banget apa ya, nanti di akhiratnya itu dia dapat posisi khusus begitu di sisi Allah. Nggak harus begitulah. Jadi bagi yang melakukan kesalahan minta maaf, bagi yang dimintai maafnya jadilah pemaaf ya, nggak usah pendendam jadi orang itu. Nah, jadi bagaimana gambaran dihapuskannya dosa itu? Nabi memberikan gambaran tadi seperti pohon merontokkan daun-daunnya, tanya seperti itu. Bersih dong berarti ya. Iya. Jadi apa faedah dari hadis ke-14 ini adalah bahwa cobaan yang dihadapi dengan kesabaran akan mendatangkan pahala, atau dengan kata lain husulus sawabi ala anwa'il bala ma'as sabr. Dicapainya pahala itu karena berbagai macam bala atau ujian apabila disertai kesabaran. Nah, jadi tetap catatannya apa? Sabar. Itu sabar ya. Sabar itu apa sih jadinya? Kalau dalam menghadapi ujian, orang yang sabar menghadapi ujian itu yang gimana? Yang enggak nangis gitu. Hah? Menerima, menahan diri menghadapi sesuatu yang tidak disukai, kan gitu sabar tuh. Pengertiannya begitu. Habsun nafsi ala ma takrahu. Menahan diri menghadapi sesuatu yang tidak disukai, termasuk keadaan yang menyakitkan, membuat sulit, yang menderita, yaitu kan juga hal yang tidak disukai, tetapi ditahan. Itu, ditahan, cukup di hatinya saja dan tidak menampakkan kesedihan di wajahnya, di kata-katanya, ataupun dalam hal lainnya. Nah itu sabar. Nah ini yang agak susah ya gitu, ketika kita tetap bisa tersenyum padahal sedang bersedih hati gitu.
ketika tetap bisa menjaga sikap kita seolah tidak ada masalah padahal kita sedang menghadapi problema. Kayaknya kalau kita agak susah itu ya, berat tuh. Kadang enggak sih, enggak pernah gitu curhat sama orang, tetapi di status WhatsApp-nya di situ munculnya curhatannya itu ya. Aduh, nah, hati-hati dong, kan bisa dibaca oleh semua orang ya. Nah, di media sosial jangan suka curhat di situ. Nah, kalau mau ya curhatnya jangan kepada atau jangan dipublish begitu ya. Ya udah, malam-malam aja pas tahajud tuh mangga silahkan curhat tuh. Kepada siapa yang memberikan kita musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu kalau merasa nggak kuat ya tinggal ngomong kan gitu ya. Mau ngomong gimana ya, kan ada doanya tuh yang akhir Al-Baqarah kan, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Itu ya Rabb, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Jadi artinya apa? Jangan engkau hukum kami jika memang ini karena kesalahan nih, dengan musibah seperti ini ya Allah gitu. Kemudian apa lanjutannya? Rabbana la wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Rabb, Tuhan kami, jangan engkau bebankan pada kami beban yang seperti engkau bebankan kepada orang-orang yang ada sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bina. Ini yang terakhir tuh. Ya Rabb kami, jangan engkau timpakan, jangan engkau bebankan pada kami sesuatu yang kami enggak sanggup untuk memikulnya. Tuh, gitu. Ya, la tuhammilna ma la taqata lana bi. Sudah ada doanya. Ya. Udah tinggal sampaikan itu pada yang memberikan ujian itu, ya nggak sanggup ya Allah gitu ya. Dengan kata lain makan ya, tapi dengan bahasa Quran makan itu lebih indah bahasanya. La tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu udah hafal kan padahal ya. Ujungnya kami minta maafkan kalau kami salah, sayangi kami ya Allah, rahmati kami ya. Begitu. Dan begini, satu hal lagi yang harusnya kita pahami ya, bahwa Allah itu memberikan ujian bisa jadi karena itu adalah tanda cinta. Maksudnya ya, kalau wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah mendapatkan ujian, nah, mereka menganggap itu hanya seperti pukulan seorang kekasih. Kalau kekasih memukul itu tanda apa? Ya tergantung mukulnya juga sih ya. Kalau sampai memar ya saking sayangnya. Nggak, maksudnya mukul sayang kan beda Pak ya. Itu. Jadi buat orang-orang yang dekat dengan Allah ketika dapat ujian, dapat musibah, yaitu dianggap ya ini mah hanya pukulan seorang kekasih gitu. Ini tanda sayang dari Allah. Gitu. Kenapa?
Karena Allah mungkin merasa senang ketika dia datang mengadu, mengeluh, berdoa, meminta kepadanya. Dimana kalau dia nggak dapat musibah itu, bisa jadi nggak pernah doa, nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngadu kepada Allah. Ya. Gitu. Justru dengan dapat ujian itu, dapat musibah itu, dia jadi rajin tahajud tuh malam. Nah, kan Allah seneng tuh berarti, ya. Dan kalau ada orang yang misalnya begitu dapat ujian, udah ngadu bersekian lama mengadu kepada Allah, tapi kok kayaknya nggak ada perubahan gitu ya. Nah, jangan mudah kemudian suuzon dan frustasi, ya, frustasi gitu. Terus apa? Jadi nah, putus asa gitu. Jangan sampai putus asa, Pak. Gini, analoginya begini. Karena tadi kan bisa jadi itu tanda sayangnya Allah ya. Itu kalau mau kita analogikan sama seperti orang yang misalnya nih ada pembagian sembako lah gitu. Nah, banyak yang ngantri deh. Nah, termasuk kita juga ngantri karena kita juga butuh. Misalnya begitu. Nah, terus ternyata yang punya kenal sama kita, akhirnya dibawa masuk ke dalam. Udah nggak usah ngantri di situ, udah masuk ke dalam sini, bantuin sini, suruh bantuin malah. Yang lain udah dibagi semua, udah kebagian, dia belum dikasih, masih belum dikasih juga. Ya mau minta kan nggak enak, masa iya, ya. Padahal udah nunggu tuh, kapan nih ya dikasihnya saya. Udah mau kemana? Sini aja dulu. Kenapa? Karena ya tuan rumahnya senang sama dia gitu. Ya, senang sama orang ini, senang ketika ada di dekatnya. Udah dibiarkan berlama-lama dulu. Nah, cuma kadang ya Allah juga begitu, bisa jadi. Dibiarin aja tuh ujiannya. Kenapa? Allah senang lihat dia doa terus tiap malam gitu. Cuma kadang hambanya yang nggak ngerti. Akhirnya putus asa tuh, bosan saya doa mulu tuh, nggak dikabul-kabul doanya. Nah, hilang dah ya. Jadi intinya apa? Nggak akan pernah rugi orang yang datang menghadap kepada Allah, mau mengadu, mau mengeluh, mau meminta, itu tidak akan ada yang pernah rugi. Ya, itu. Jadi jadikanlah berarti musibah itu jalan supaya kita justru makin dekat lagi dengan Allah. Ya, iya. Karena manusia secara umum kadang justru ketika dapat ujian, dapat musibah, itu terjadi bencana, bahkan jangankan muslim dah, yang bukan muslim saja begitu. Nah, yang spontan dari mulutnya itu yang keluar, kadang-kadang yang dipanggil itu Allah. Ya Allah, bukan muslim. Iya kan? Itu terjadi gempa begitu, kadang bukan muslim, astagfirullahaladzim gitu. Iya kan? Itu. Ya berarti kan sebetulnya nuraninya setiap manusia itu ya mengakui Allah gitu ya, mengakui itu. Iya. Pasti itu. Jadi ya dikasih musibah itu supaya kita dekat dengan Allah.
Jadi faedahnya cobaan yang dihadapi dengan kesabaran akan mendatangkan pahala. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, karena mereka dibekali kesabaran yang sempurna dan menjadi teladan bagi umatnya. Dalam satu keterangan dikatakan bahwa Nabi bersabda, asyaddukum balaan al-anbiya, bahwa yang paling berat di antara kalian itu cobaannya adalah para nabi, li'annahum makhsusuna bikamalis sabr, ya karena mereka itu dikhususkan oleh Allah, diberi keistimewaan dengan kesabaran yang sempurna. Nah, di antara 25 bahkan tercatat ada 5 yang istimewa kan, yang digelari apa gelarnya? Ulul azmi, yang memiliki keteguhan hati. Siapa? Yang 5 ini siapa? Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya, Nabi Nuh kan itu nabi pertama, rasul pertama yang punya kaum. Ya, sebelumnya Nabi Idris nggak punya kaum. Nabi Adam juga nggak punya kaum, anaknya semua kan Nabi Adam. Ya, Nabi Nuh itulah ya, rasul pertama yang punya kaum. Itu diangkat menjadi rasul itu di usia, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 50. Ya, hanya masa dakwahnya adalah 950 tahun. Berarti umurnya bisa 1000 tahun itu. Ya. Nah, iya, karena 950 itu masa dakwahnya. Itu dakwah selama itu yang ikut di atas kapalnya cuma 80 orang. Ya Allah. Iya. Ya banyak juga Pak, bukan sedikit nih. Karena para ulama mengatakan kaumnya Nabi Nuh saat itu adalah semua manusia yang ada di atas muka bumi saat itu. Apa buktinya? Karena yang ditenggelamkan semua, nggak ada yang tersisa. Itu ya, cuma nggak tahu dulu di Pamulang udah ada orang apa belum tuh. Nah itu dia. Tapi ditenggelamkan semuanya tuh Nabi Nuh. Ya sampai Pak, luar biasa kaumnya Nabi Nuh. Makan ketika Nabi Nuh datang berdakwah, apa yang dilakukan? Tutup telinga tuh, dimasukkan jarinya ke telinga, wajahnya ditutup dengan baju mereka. Udah bosen kali itu ya, Nuh lagi itu. Astagfirullahaladzim gitu ya. Luar biasa, tapi sabarnya ya. Aduh. Itu Nabi Nuh ya. Jadi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga termasuk yang sabar. Berat sebetulnya Nabi Musa kan, karena harus berdakwah pada bapak angkatnya kan. Nabi Fir'aun kan bapak angkatnya itu. Nah, ya dari situlah tuh asal mulanya apa Israel itu ya. Bani Israel kan dari situ. Nah, Bani Israel itu adalah anak keturunannya Israel. Israel itu Nabi Yakub. Gitu. Nabi Yakub itu adalah ayahnya Nabi Yusuf. Gitu. Jadi Bani Israel itu keturunan dari Yakub, ada 12 orang. Nah, dari 12 orang itu yang 2 itu satu ibu, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah, yang lainnya itu beda ibu ya, makanya beda karakter ya. Beda karakternya. Nah, jadi ceritanya kan dulu Nabi Yakub itu tinggalnya di mana? Palestina tuh, Nabi Yakub itu ya di Palestina tinggalnya. Nah, setelah Nabi Yusuf jadi menteri di Mesir, diboyong semua, nggak ada dendam sama saudaranya, tinggallah di Mesir itu. Jadi mengakhiri masa hidupnya itu di Mesir, nah, termasuk saudara-saudaranya. Nah, tetapi kemudian berganti rezim,
terjadi perselisihan itu dengan orang Mesir itu, akhirnya mereka dijadikan budak di Mesir itu. Padahal waktu zaman Nabi Yusufnya mah dihormati. Nah, tapi ketika rezimnya berganti itu Firaun diperbudak. Nah, namanya Bani Israel di situ tuh, makanya Allah menghadirkan Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka, kan gitu ceritanya tuh. Jadi bukan untuk menggulingkan Firaun, nggak ada kepentingan Nabi Musa untuk jadi raja Mesir, tapi ingin menyelamatkan mereka. Makanya dibawa pergi kan. Nah, dijanjikan tanah itu ya untuk mereka. Ya wilayah mana? Ya Baitul Maqdis itu untuk mereka. Nah, tetapi kan terus berganti setelah itu ya. Nah, sampai masa kejayaannya dan di zaman Nabi Daud. Zaman Nabi Daud, setelah itu Nabi Daud jadi raja, kemudian punya anak Nabi Sulaiman kan. Sulaiman bin Daud. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, nah itu terpecah jadi dua gitu, karena isu yang dianggap Nabi Sulaiman itu tukang sihir, bukan nabi ya. Bahkan akhirnya mereka terusir dari situ tuh pada saat kekuasaan Bukhtinasor dari Babilonia, Babil tuh Irak ya. Jadi mereka yang bangsa Bani Israel ini tersebar kemana-mana tuh. Itu panjang kisahnya itu ya. Nah, jadi kalau dipertanyakan siapa yang lebih berhak atas tanah itu hari ini gitu, itu harus diurut dari sejak kapan itu. Karena kalau kembali ke masa khilafah yang terakhir, Khalifah Utsmaniyah itu, yaitu wilayah tanah milik umat Islam ya, yang berkuasa di situ. Jadi ya yang lebih berhak itu adalah umat Islam. Baik, baru cuman dapat 2 ya, apa-apalah ya, 2 hadis juga lumayan nih. Kalau bahasanya tentang sabar mah kayaknya agak berat-berat gitu ya. Sabar. Aduh. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.